Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang kelima, an Abi Hurairah kacerita sange Abi Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala anhu. Kala ngendika sapa Abi Hurairah, kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahtasil aja adus sapa ahadukum salah siji sira kabeh fil mai ing dalem banyu adaime kang meneng. Wa hale utawi ahad iku junubun wong kang junub. Akhraja ngetokake iku hadis sapa Muslimun Imam Muslim walil Bukhari lan iku kedue Imam Bukhari laya bulana utawi dawuh laya bulana. Utawi riwayat laya bulana aja nguyuh temen sapa ahadukum salah siji sira kabeh fil mai ing dalem banyu alladzi kang layajri kang ora mili apa alladzi. Sumaya tasilu nuli adus sapa ahad fihi ing dalem ma. Wali muslimin lan iku kedue Imam Muslim minggu saking Bukhari wali Abi Dawud lan kedue Abi Dawud walayah tasil utawi dawuh walayah tasil utawi riwayat walayah tasil lan ojo adus sapa ahad fihi ing dalem ma minal janabati saking hadas jinabat. Jadi hadis yang nomor 5 ini menjelaskan diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda la yahtasil ahadukum fil mai adaim wa junubun. Itu tidak boleh kita atau salah satu dari kalian mandi di air yang tidak bergerak, maksudnya air yang tidak mengalir dan kita dalam keadaan junub, maksudnya orang tersebut dalam keadaan. Hadis tersebut dikeluarkan redaksinya oleh Imam Muslim. Untuk Imam Bukhari punya redaksi lain, la yabulana ahadukum fil mai alladzi la yajri tsumma yatasufi, yaitu salah satu dari kalian tidak boleh kencing di air yang tidak mengalir. Tsumma yatasilu fihi, kemudian dibuat mandi, artinya mandi di air tersebut yang tidak mengalir. Untuk Imam Muslim dan Abi Dawud juga ada riwayat lagi wala yahtasilu fihi minal janabat, dan tidak boleh mandi karena menghilangkan hadas besar di dalam air tersebut. Artinya al makna utai makna al ijmali kang bangsa ijmali. Sekarang cara memaknai hadis secara global. Jadi kalau ada air itu kok tidak mengalir dan kita dalam keadaan junub, ini makruh untuk kita mandi dan mandi di tengahnya situ. Maksudnya mandi di dalam air tersebut. Kayak umpamane kolah atau anu. Dan satu riwayat itu karena adanya besertaan dikencingi dan lain sebagainya. Nah, maknanya yang sebenarnya mana hadis tersebut bagaimana maksudnya? Hadzal hadis utawi kiki hadis iku aslun dadi dasar min usulin nadzafati saking pira-pira dasare bebersih. Allati kang khoso kang haddo kang gegerei tong menghimbau sapa asyari'u syarek al hakimu kang bijaksana, al hakimu kang ngukuake alaiha ing atase nadzafah. Falaqatnaha mongko yakti teman-teman nyegah sapa ar-rasul kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al junuba ing wong kang junub nyegah anil ihtisali saking adus fil mai ing dalem banyu al daimi kang meneng alladzi kang la yajri kang ora mili apa alladzi khaufa entuk nyegah mang khaufa antu adia krana wedi yen to nekake
apa kasratul ihtisali akeh adus fihi ing dalem mak nekakno ila tahoyuri maring berubah. Lawal maksudu utai perkara kang den tuju minan nahi saking pancegahe Kanjeng Nabi mau iku atanazuhu bersihake anitakor rubi saking ibadah ngeparek ilallah maring Allah taala, ibadah ngeparek bil mustaqzarati kelawan pira-pira perkara atau bersih saking ibadah ngeparek bil mustaqzarati kelawan pira-pira perkara kang ngrisani. Lane fal hadis sumangka hadis iku yustafadu den alap minggu saking hadis apa annahyu nyegah anil jami saking ngumpulake bainal bauli ing dalam antarane nguyuh filmai ing dalam banyu arrafi kang meneng wal ihtisal lan adus fihi ing dalam. Jadi mana hadis tersebut? Hadis ini adalah merupakan dasar dari beberapa dasarnya bebersih atau bersuci, bersih-bersih. Yang mana syariat itu sangat menganjurkan tentang kebersihan tersebut. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam falakotna Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam al junuba anil idisal fil ma'adim alladzi la yajri khaufa an tu'addiya kasratul idisal fi ila tahayyur. Rasul itu mencegah orang junub dari mandi di dalam air yang tidak bergerak, maksudnya tidak mengalir. Karena alasannya adalah supaya air tersebut tidak berubah karena banyaknya dibuat bersuci, maksudnya dibuat mandi. Kalau mandinya diciduk gak masalah, tapi nak mandinya langsung jegur, airnya nanti bisa berubah. Lawal maksud minan nahi, tujuan dari pancegahe atau larangannya Nabi itu ya supaya kita itu dalam menghambakan diri atanazu anitaqarrub ilallah bil mustaqdarat, yaitu kita itu bersih dari yang namanya beribadah atau ketaatan itu menggunakan hal-hal yang menjijikkan, hal-hal yang sangat merisikan, kotor dengan kotoran. Masa kita ibadah dengan kotoran? Mandi itu ibadah, karena hukumnya nanti kalau junub berarti mandinya wajib, berarti ibadah. Nah, kalau ini ibadah terus airnya ini kotor, maka secara tidak langsung kita beribadah dengan hal-hal yang menjijikkan. Malah nih, fal hadis yustafadu minhu annahyu anil jam'i bainal bauli fil ma'arraqid wal ihtisali. Maka hadis tersebut diambil manfaatnya, maksudnya diambil faedah, yaitu sebuah larangan dari kita itu mengumpulkan dua larangan, yaitu kencing di air yang kemungkinan jenenge wong ajinan jero akhirnya yang nguyuh barang. Nah, akhirnya ada kencingnya dan ada mandinya di dalam satu wadah yang di situ walaupun airnya banyak, maksudnya cuma tidak mengalir, akhirnya nanti akan terjadi kotoran yang mampu merubah air. Maka kalau airnya berubah dengan sebab kencing, ya malah jadinya najis. Nah, kita tidak suci malah menjadi najis. Kalaupun itu kotoran biasa, kotoran yang suci, maka air tersebut berubah sehingga malah menjadi air yang suci namun tidak mensucikan, sehingga tidak punya kemampuan untuk menghilangkan hadas besar. Nantinya maksudnya, nanti karena memang banyak bahasanya bolak-balik dinggo airnya. Kalau memang terdeteksi sebab perubahannya dikarenakan sesuatu yang mencampuri baik suci atau najis, nanti akan ada hukum masing-masing. Aman nahyu anil bauli, aman nahyu anapun utawi nyegah anil bauli saking nguyuh fi ing dalem mak arraqid utawa banyu kang mandeg bing firodi kelawan olahen deweni nahyi baul nahyi anil baul iku fayustafatu mongko den alap min riwayati muslimin saking riwayati Muslim opo annahu teman setuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku naha nyegah sapa Kanjeng Nabi anil bauli saking nguyuh filma yang dalam banyu arrofi kang meneng. Wa naha lan nyegah sapa Kanjeng Nabi anil ihtisali saking adus filma yang dalam banyu adaimi kang meneng wa wa hale utawi mak wa wa hale utawi wong iku junubun kang junub.
Maka kalau ataupun ada larangan kencing yang larangannya itu sifatnya tidak ada jam'unya, ini sudah ada larangan tersendiri maksudnya. Kencing di air yang tenang maksudnya tidak mengalir itu pasti ada larangan dari Kanjeng Nabi. Jadi naha anil baul fil ma'arokil. Ini larangan. Kanjeng dilarang kita mengencingi air yang tenang, maksudnya tidak mengalir. Nah, Kanjeng Nabi juga melarang mandi junub di air yang tenang juga, maksudnya air yang tidak bergerak atau tidak mengalir. Makanya wahadzan nahyu utai nahyi iku lil karohati krana nuduhake nyegah makruh fil mai dalam banyu al kasri kang akeh wali tahlimi lan krana nyegah haram fil qalili dalam banyu kang sithik. Maka pencegahe Kanjeng Nabi, larangannya Kanjeng Nabi ini menunjukkan makruh kalau airnya banyak. Kalau airnya sedikit haram, ya, terjadi haram. Lah keharamannya mungkin karena idaatul mal, ya, jadi airnya sudah tidak bermanfaat lagi, andai tidak terjadi perubahan. Kalau air sedikit kok lalah awak dhewe nguyo, otomatis sekali jadi najis. Terjadi tadzamu blonyoe awak nanggo najis hukumnya haram. Nah, ini maka dari itu biar pun air ini banyak, nyegai Kanjeng Nabi layal tasil ini hukumnya makruh, berarti hadis tersebut makruh kita mandi junub di air yang tidak mengalir. Apalagi dikencingi sisan. Nah, ini lebih makruh. Nah, kalau memang airnya sedikit, bahkan ini bisa terjadi haram kalau nanti ada najis yang menempel di air tersebut karena airnya akan menjadi najis. Figul hadisi utawi iki iku fikih hadis. Nahyul junubi. Naha nyegah sapa Kanjeng Nabi al junuba wong junub anil ihtisali saking adus fil mai adaimi. Ringkasan fikih yang terdapat dalam hadis ini, satu adalah Kanjeng Nabi melarang orang junub maksudnya melakukan mandi di air yang tidak mengalir. Ya, kita tahu nahinya atau larangannya tadi ada dua sifat. Kalau airnya sedikit itu makruh, kalau airnya banyak mungkin akhirnya bisa jatuh ke haram kalau merubah air dengan barang najis. Kalau airnya sedikit, ini kalau jelasnya terjadi idaatul mal atau terjadi tadzumu bin najasah, hukumnya haram. Dua, layan jusu almau bihuslil junubi fi. Layan jusu ora dadi najis apa almau banyu bihuslil junubi kelawan aduse wong kang junub fi ing dalem mak. Bal yaslaubuhu balik dedel apa husel hu ing mak ta huriyatahu ing sifat kesuciane mak. Fayas ta'umma fi fayus tak malu mongko den amrih den gunakake apa mak fi ghairi rafil hadasi ing dalem liyane ngilangi hadas wa izalatil khubsi lan ngilangi najis min sairil istimalati nyatane saking sekarine pira-pira nggunakake banyu. Yang kedua, terdapat fikih yaitu air tersebut memang tidak secara langsung tidak menjadi najis karena hanya dibuat mandi. Nah, tapi yang pasti air tersebut kalau berubah nanti akan mandi itu bisa menghilangkan sifat kesuciannya, sifat ketohiriannya. Maksudnya tidak mutohir lagi, dia suci namun tidak mensucikan. Sehingga air tersebut ya fayustamalu fi hurufil hadas wa izalatil khubsi min sairil istimalat. Airnya hanya bisa digunakan untuk selain menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Tidak punya fungsi kekuatan untuk menghilangkan hadas atau najis lagi. Karena dikhawatirkan tadi kan khaufa an tu'addiya kasratul ihtisal fi ila tahayyur. Karena dikhawatirkan nanti
Kalau terjadi perubahan karena mungkin seringnya dibuat mandi sehingga airnya berubahnya karena mandi tersebut, maka airnya suci tidak mensucikan. Sehingga pada akhirnya walaupun airnya banyak pun tidak bisa digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis. Yang ketiga an-nahyu anil bauli, an-nahyu nyegah anil bauli saking nguyuh fil mai dalam banyu ar-raghidi kang meneng. Kang ora milih 5 ya taro tabu 5 krono perkara ya taro tabu kang dadi kaurut-urutake apa ma alai ngatasé ma min ifsadil mae nyatane saking ngrusak sipate banyu. Yang ketiga adalah fikih bahwa terjadi larangan nguyuh nanggone air atau kencing badhe seni atau seni di air yang tenang, tidak mengalir. Kenapa? Karena mungkin nanti akan semakin diseneni, maksudnya semakin diuyui, akan terjadi merusak sifat-sifat air sehingga bisa jadi air tersebut menjijikkan. Yang paling parah nanti airnya bisa menjadi muta najis. Yang keempat isbatu najasatil baul, iku netepake najise baul. Maksudnya bagaimana? Yaitu baul itu kan pastinya najis, sehingga kalau najis kita kencing di dalam air walaupun banyak tersebut sehingga airnya bercampur, akhirnya minimal kalau tidak merubah air yang banyak nanti akan timbul menjijikkan. Kalau merubah bisa menjadi najis walaupun airnya banyak. Kalau airnya sedikit sekaligus air tersebut menjadi najis. Makanya dalam konteks ini istilahnya kalau airnya sedikit langsung ada yang mengatakan haram karena terjadi apa? Najasatul ma'man. Ngono lho. Jadi ada pilahan-pilahan, ada tafsilan yang mungkin perlu kita ketahui, dan garis besarnya adalah hukumnya makruh kalau tidak terjadi perubahan apapun. Kalau terjadi perubahan dan di situ mengarah ke najis bisa menjadi haram karena terjadi tadum najasah, tapi minimal hukumnya makruh, maksimalnya bisa haram. Maka kita berhati-hati, sehingga hadis yang kelima ini mengarahkan kita hati-hati dalam menggunakan air, yaitu air tersebut jangan langsung dicemplungi, ojo langsung adunan tengene dicidhuki wae supaya turane iki tetap suci mensucikan. Ya begitu, semoga ini bermanfaat. Amin.